Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kuliah Ahad pagi Masjid Al-Hikmah Cepu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis al-ilm sebagai upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama, dan terlebih kita sekarang di bulan Ramadan yang merupakan afdhalus syuhur, bulan yang paling mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kuliah Ahad pagi Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah. Insyaallah pada kajian kita pada pagi hari ini kita akan mendalami tentang nilai maslahat dan prinsip taisir. Taisir itu kemudian dalam ibadah, dan nanti secara khusus kita akan melihat nilai maslahah dan nilai kemudahan dalam ibadah as-siyam, ibadah puasa, sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, karena kajian kita itu kajian yang menggunakan perspektif tarjih, maka saya ingin mengawali dulu dari mana kita menyimpulkan bahwasanya tujuan beragama itu untuk merealisasikan kemaslahatan, dan prinsip syariat itu mudah atau taisir. Kesimpulan ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Kitab masalah 5 itu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa yang disebut dengan dunia. Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilillah. Terus yang terakhir, ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas. Berarti masalah 5 itu respon dan jawaban Muhammadiyah berkaitan dengan pertanyaan tentang agama, tentang ibadah, tentang dunia, tentang sabilillah, dan tentang apa? Qiyas. Dalam konteks topik kita yang kita akan bicara tentang nilai maslahah dan prinsip kemudahan atau taisir yang ada di dalam ibadah, secara khusus ibadah puasa, maka kita bisa menemukannya di pertanyaan yang pertama dari masalah 5 itu. Yang mana masalah 5 ini menjadi paradigma pemikiran keagamaan
Muhammadiyah. Artinya semua ijtihad Muhammadiyah itu harus dilandasi masalah 5, termasuk topik kita ini ada landasannya dari masalah 5. Pertanyaan pertama tadi kan menjawab atau mencoba menjawab ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Di era Kiai Haji Mas Mansur, maka ketika Kiai Haji Mas Mansur menerima jawaban 5 pertanyaan tadi dari ulama-ulama Muhammadiyah, itu dibukukan. Nanti disempurnakan menjadi apa yang termaktub di dalam HPT kita, HPT jilid 1. Tapi dulu jawaban yang disimpulkan oleh Kiai Haji Mas Mansur yang disebut dengan ad-din, ma huwa din, itu ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakim. Apa yang ditentukan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Hakim, yaitu Al-Quran. Wa sunnati nabiyyihi as-sahihah, dan sunnah nabinya yang sahihah. Nanti kalau di HPT kita menjadi yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Agama itu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dan apa yang terdapat dalam as-sunnah as-sahihah. Sebenarnya hanya perbedaan redaksi, Pak Bu. Secara substansi sama antara apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mas Mansur dengan apa yang ada di dalam HP kita. Hanya redaksinya yang berbeda. Intinya bicara tentang sumber ajaran agama Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Sunnahnya apa? Sahihah, maksudnya makbulah, sunnah yang bisa dijadikan hujjah, yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau dhaif, lemah. Apalagi maudhu', palsu, itu di Muhammadiyah tidak bisa dipakai. Dan Muhammadiyah sejak awal terkenal sebagai harakatut tajdid, gerakan apa? Pembaruan. Dengan slogan atau jargon aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah, sehingga prinsip kembali pada Quran dan sunnah itu sudah mendarah daging di dalam tubuh atau jiwa warga Muhammadiyah. Setiap persoalan ada gak dalilnya dari Quran dan sunnah? Pasti kalau jenengan tanya hukum kan pasti dalilnya. Jarang kita menanyakan, oh ini pendapat mazhab siapa, imam siapa. Jarang kan Pak Bu ya. Yang secara umum yang jenengan tanyakan apa? Ada dalilnya atau tidak. Maksudnya dalil dari Quran dan dalil dari sunnah atau hadis. Kalau ada dalil dari hadis sahih atau tidak. Pasti cara berpikirnya orang Muhammadiyah seperti itu. Kemudian isi agama itu 3. Ada awamir, perintah, ada nawahi, ada larangan. Ada irsyadat, yaitu petunjuk. Orang beragama atau syariat itu isinya 3. Kalau enggak perintah ya larangan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Larangan atau perintah, Pak? Perintah. Kutiba alaikumus syiyam. Perintah atau larangan? Perintah. Perintah untuk apa? Puasa. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah atau larangan, Pak? Bu. Perintah. Wala taqrabuz zina. Apa itu? Larangan. Wala ta'kulu riba. Larangan. Intinya orang beragama itu kalau enggak menjalankan perintah ya meninggalkan apa? Larangan. Sehingga ibadah itu juga bisa kita lihat dari beberapa sisi, Pak Bu. Ada ibadah secara umum, ibadah itu fi'liyah. Ibadah itu apa? Fi'liyah, melakukan
sesuatu. Kayak sholat itu berarti fi'liyah. Karena sholat itu ada akwal, ada af'al. Ada perkataan, ada apa? Perbuatan. Haji juga semacam itu. Fi'liyah, melakukan arkanul hajj, tawaf, wukuf, sa'i, dan seterusnya. Ya. Tapi yang unik dari ibadah puasa, itu ibadah yang sifatnya apa? Tarkiyah, yaitu kita meninggalkan sesuatu. Atau imsakiyah, ibadah yang berupa menahan diri. Atau al-kafiyah, yang kita tinggalkan apa? Sesuatu yang pada dasarnya mubah. Pembatal puasa yang paling umum jenengan pahami Pak Bu. Apa itu? Yang pertama? Apa? Makan. Yang kedua apa Bu? Minum. Yang ketiga? Yang ketiga apa? Hubungan apa Pak? Suami istri ngapain? Oh itu ya. Itu secara umum yang kita pahami, ibadah puasa itu menahan sesuatu yang sebenarnya mubah. Makan dan minum, mubah atau enggak? Mubah. Berarti orang puasa itu menahan sesuatu yang mubah dari syahwatul batan. Syahwatnya apa? Perut. Perut ini syahwatnya kan makan, minum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Kulu washrabu. Makan dan apa? Minum. Kemudian juga puasa itu menahan syahwatul farji. Syahwatnya apa? Kemaluan. Sebenarnya syahwat ini halal. Syahwat ini apa? Halal. Makan dan minum halal. Melakukan hubungan suami istri atau biologis halal. Tapi karena kita melakukan puasa sesuatu yang halal, yang mubah, kita tinggalkan. Kenapa? Lita'abbud lillahi ta'ala. Karena kita beribadah kepada Allah. Berarti uniknya ibadah puasa itu ibadah yang sifatnya apa? Imsakiyah. Nek wong Jawa maknani ngeker. Ngeker itu menahan diri. Terus agama juga ada irsyadat, yaitu apa? Petunjuk. Misalnya dalam Al-Quran ada bagian dari tema Al-Quran namanya Qasasul Quran. Yaitu bicara tentang sejarah para nabi atau umat-umat yang terdahulu. Kenapa Al-Quran menarasikan cerita-cerita semacam itu? Supaya kita mengambil ibroh atau pelajaran. Berarti orang beragama, agama itu memberikan irsyadat, yaitu guidance, yaitu petunjuk. Terus tujuannya apa? Limaslahatil bashar, untuk merealisasikan kemaslahatan kemanusiaan. Nanti di HPT kita menjadi limaslahatil ibad, itu kemaslahatan hamba. Apalagi kita sekarang Pak Bu, kan kita sering bicara tentang moderasi beragama. Jadi kalau HPT itu melihatnya dari sisi ibad. Ibad itu berarti internal umat Islam. Tapi Mas Mansur pakai bahasa al-bashar, yaitu kemanusiaan. Sehingga Islam itu harus membawa apa? Rahmat. Maka salah satu dari 5 karakteristik Islam yang berkemajuan itu tahqiqu ar-rahmah lil alamin, merealisasikan rahmat untuk alam semesta. Dunyahum wa ukhrahum, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini yang menjadi poin kita, bahwasanya tujuan agama itu apa Pak Bu? Merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dalilnya jenengan sudah hafal. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Rabbana atina fid dunya apa? Hasanah, berarti maslahah di mana Pak Bu ini? Di dunia. Wa fil akhirati hasanah, maslahah di akhirat. Dibuktikan dengan apa? Wa qina adzabannar. Jangan sampai kita
masuk apa? Neraka itu. Jangan sampai Pak Bu. Wudhi'at li tausi'ah wa taisir. Ajaran agama itu dibuat untuk memperluas dan tidak wa taisir dan mempermudah. Itu memperluas dan apa? Mempermudah. La lil haraj. Tidak mempersempit wa taksir dan menyukarkan. Ini yang kita akan apa? Bahas. Ada nilai-nilai taisir kemudian dalam kita beragama, termasuk dalam konteks ibadah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sehingga yang menjadi poin kajian kita dari rumusan paham agama di dalam Muhammadiyah itu berkaitan dengan tujuan agama untuk merealisasikan apa? Kemaslahatan. Untuk merealisasikan apa? Kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Prinsip syariah yaitu at-tausi'ah, memperluas. Jadi kalau memperluas tidak mempersempit. At-taisir, mempermudah, tidak at-taksir, yaitu mempersulit. Sehingga syariat Islam itu menggembirakan, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dakwah yang menggembirakan penting atau enggak? Penting. Jadi dakwah itu jangan hanya nakut-nakutin saja. Juga apa penting untuk menggembirakan. Mempermudah. Penting atau enggak? Penting. Nabi bilang apa? Basyiru wala tunafiru. Kita disuruh untuk apa? Memberikan kabar gembira. Wala tunafiru, enggak boleh bikin orang apa? Lari. Yassiru, suruh apa? Mempermudah. Wala tu'assiru, dan tidak boleh apa? Mempersulit. Jadi inti orang beragama itu merealisasikan kemaslahatan. Prinsip syariah itu memperluas, tidak mempersempit. Mempermudah, tidak mempersulit. Itu inti kajian kita. Paham Bapak dan Ibu sekalian? Selesai berarti kalau sudah paham. Oh, kan katanya sudah paham. Oke ya, berarti tujuan agama untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dan juga kemaslahatan itu tidak hanya dunia dan akhirat, tapi juga memperhatikan kemaslahatan ruhiyah, yaitu kemaslahatan spiritual. Kenapa kok kita sholat? Kenapa kok kita zakat? Kenapa kok kita haji? Kenapa kok kita puasa? Itu untuk kemaslahatan spiritual. Sehingga Nabi itu Pak Bu, kalau lagi capek terhadap urusan dunia, itu nunggu kedatangan siapa? Bilal ibn Abi Rabah. Bilal ibn Abi Rabah itu terkenal sebagai tukang apa Pak Bu? Tukang azan, muadzin. Ketika Bilal datang ke rumahnya Rasulullah, maka Rasulullah kepada Bilal, ya Bilalu arihni bisolah. Ya Bilal, istirahatkanlah saya dengan apa? Salat. Kenapa? Ya, karena kita kadang capek terhadap urusan keduniaan. Urusan dunia itu bikin capek atau enggak Pak Bu? Banyak persoalan kerja, persoalan apa? Interaksi dengan orang lain, persoalan hutang, persoalan apa lagi Pak? Terus macam-macam. Sehingga kalau kita ingin tidak stres, itu harus apa Pak? Harus menjaga kemaslahatan ruhiyah, yaitu spiritualitas kita harus apa? Betul-betul dekat dengan Allah. Sehingga Nabi menjadikan sholat itu sebagai obat apa? Obat stres. Termasuk kita diajarkan untuk berdoa. Kenapa kok kita berdoa berzikir? Kenapa Pak Bu? Ya biar kita tidak cepat apa? Stres. Dan kita mengakui bahwasanya keberhasilan kita tidak ditentukan kehebatan kita, tapi ditentukan oleh siapa Pak? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ala bidzikrillah ya Bapak Bu, tatmainnul qulub. Kalau kita enggak pernah zikir, pasti hati kita apa? Gelisah, pasti galau. Itu anak muda kan bahasanya apa? Galau. Kenapa kok galau? Karena enggak pernah zikir, enggak pernah sholat. Tapi ada kemaslahatan juga yang disebut dengan maslahah jasmaniyah atau jasadiyah, berkaitan dengan apa? Fisik. Sehingga beberapa ibadah itu sebenarnya ingin merealisasikan kemaslahatan apa? Fisik gitu. Nanti kita kaji ya, yang berkaitan dengan apa? Puasa gitu. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang kemaslahatan, maka syariat yang dibikin oleh Allah itu ingin merealisasikan 5 atau 6 kemaslahatan yang diistilahkan oleh ulama usul fikih sebagai maqasid asy-syariah. Tujuan apa? Syariat. Yang pertama hifdzuddin, menjaga apa? Agama. Kenapa jihad itu wajib Pak Bu? Kenapa? Padahal orang jihad itu kan potensinya kalau enggak dibunuh apa? Membunuh. Membunuh berarti mendolimi orang lain. Dibunuh mendolimi diri sendiri. Tapi kenapa kok jihad itu bagian dari agama? Tapi ini jihad yang betul loh Pak Bu. Bukan jihad yang ngebom itu ya. Maksudnya jihad yang betul-betul sesuai dengan apa? Syar'i. Karena agama itu tidak bisa tegak kecuali dengan apa? Jihad. Di dalam Islam, orang yang membunuh diapain Pak Bu? Dikisos. Kisos itu dibalas dengan dibunuh. Kenapa demikian? Karena agama ingin memproteksi jiwa. Hifdzu apa? Hifdzu an-nafs, memproteksi apa? Jiwa. Nanti bisa kita terapkan dalam konteks modern. Misalnya hukum mentaati lampu lalu lintas itu hukumnya apa Pak Bu? Hukumnya apa? Coba yang bilang wajib siapa tadi? Wih tenan tuh gak tuh? Wong dinanyi robot bilang enggak. Hah? Jenengan jawabnya wajib ya? Kenapa kok jenengan jawab wajib? Karena lampu lalu lintas itu dibikin supaya untuk menjaga apa? Keselamatan. Berarti merealisasikan apa Pak Bu? Hifdzu apa? Hifdzu nafs, menjaga apa? Jiwa. Orang mencuri boleh atau enggak itu? Enggak boleh. Kalau dalam syariat Islam, kalau lebih dari 1/4 dinar itu diamputasi tangannya. Berarti Islam ingin memproteksi apa? Harta kepemilikan. Zina boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak Bu? Enggak boleh. Wala taqrabu az-zina. Janganlah engkau mendekati apa? Zina. Berarti yang dilarang zinanya atau mendekatinya? Hah? Zinanya atau mendekatinya? Kalau anak muda dipelesetkan ya Pak Bu. Kalau mendekati enggak boleh, tapi kalau sekalian zina boleh. Itu pemahaman yang salah itu. Pemahaman yang tidak betul. Mau mendekati saja enggak boleh apalagi melakukan. Ya kayak Al-Qur'an bilang wala taqul lahuma uf. Orang itu enggak boleh mengatakan uf kepada kedua orang tua, yaitu ucapan yang menunjukkan tidak respect kepada kedua orang tua. Kalau orang tua dipukulin, boleh atau enggak Pak Bu? Boleh atau enggak? Enggak boleh, tapi dalilnya mana? Enggak ada. Dalilnya cuma wala taqul lahuma apa? Ufin. Tapi pemahamannya itu nanti yang disebut dengan qiyas aulawi. Pemahamannya kalau bilang uf saja itu enggak boleh apalagi memukul. Kalau wala taqrabu zina mendekati saja enggak boleh apalagi melakukan. Itu logika yang waras Pak itu. Kan penting kita menjaga apa Pak Bu?
kewarasan. Siapa Pak itu yang ngomong? Saya nggak promosi. Kenapa kok Islam melarang zina? Karena Islam ingin memproteksi apa? Nasab. Sehingga nasab seseorang itu harus jelas siapa bapaknya. Jangan sampai seorang wanita hamil tapi tidak diketahui bapaknya atau anaknya ini bapaknya siapa gitu. Kemudian orang mabuk, boleh atau enggak Pak Bu? Mabuk itu kan obat stres, bisa flying apa Pak? Terbang itu. Masalahnya apa? Hilang. Tapi setelah sadar kembali lagi Pak itu. Kenapa kok mabuk itu haram? Minum minuman keras itu, ngoplo. Kenapa itu? Ingin menjaga apa? Akal. Oke ya. Kemudian ada ulama juga yang menambahi ada menjaga arot. Arot itu apa? Menjaga kehormatan. Berarti intinya syariat itu ingin merealisasikan tadi Pak, menjaga agama, kemaslahatan dengan apa? Menjaga agama, jiwa, harta, nasab, akal, kehormatan. Nanti kemaslahatan ini ada beberapa tingkatnya. Ada tingkatnya yang daruriyah. Daruriyah itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya berarti mengakibatkan kehidupan ini apa Pak? Selesai. Kalau kebutuhan disebut dengan kebutuhan primer. Ada yang hajiyat itu. Sekunder. Dia tidak menyebabkan kematian tapi mempersulit apa? Kehidupan. Tahsiniyat ini hanya berkaitan dengan estetika atau nilai apa? Seni. Berarti kalau kita bikin rumah itu yang disebut daruriyah itu rumahnya itu. Berarti rumah itu ya ada atap, ada apa Pak Bu? Ada dindingnya, ada apa? Tiang dan seterusnya. Itu daruriyah. Tapi hajiyat itu kalau tidak dipenuhi menjadikan kehidupan susah. Misalnya dengan bikin rumah tapi nggak ada pintunya. Susah atau enggak Pak? Nggak ada jendelanya. Susah. Nanti kalau nggak ada jendelanya juga udaranya kan nggak ada sirkulasi udara. Nggak ada pintunya, bagaimana jenengan masuk atau keluar rumah kan repot. Kalau tahsiniyah itu berkaitan dengan nilai estetika. Misalnya rumah harus ada apa? Kebunnya. Harus ada apa? Dicat apa gitu. Itu yang disebut apa? Tahsiniyat. Itu. Berarti kebutuhan itu atau maslahat itu bisa nilainya itu atau ada apa Pak Bu? Ada jenjang. Kalau kita bicara tentang ragam ijtihad dalam Muhammadiyah, ini saya cepat saja, biar nanti jenengan nggak bingung. Ini kan kita manhaj tarjih, ini kan butuh pemikiran. Kalau kita bicara kemaslahatan, itu biasanya ijtihadnya disebut ijtihad istislahi, ijtihad yang mencari apa? Maslahat. Itu intinya ya. Ijtihad yang mencari apa? Maslahat itu disebut ijtihad istislahi. Terus nanti kalau kita dalam memahami agama, kita di Muhammadiyah sejak Munas Tarjih tahun 2000 di Jakarta menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama bayani, pendekatan yang titik tolaknya Al-Quran dan As-Sunnah atau teks. Berarti kalau jenengan melihat sesuatu cari dalil Quran dan Sunnah itu berarti apa? Bayani. Misalnya secara umum kita pakai dalam konteks ibadah Pak. Itu apa? Bayani. Burhani, pendekatan yang titik tolaknya akal atau ilmu pengetahuan. Ya misalnya nanti ada beberapa yang berkaitan dengan apa Pak Bu? Yang penting untuk didekati dengan ilmu pengetahuan. Misalnya nanti puasa itu betul atau enggak itu menjadikan orang sehat. Berarti yang melakukan kajian di sini dunia apa Pak?
medis atau kesehatan. Berarti nanti pendekatannya apa? Burhani. Jadi dalam beragama itu tidak hanya pendekatannya bayani, tapi kadang-kadang juga apa? Burhani. Misalnya kalau kita puasa, ketika berbuka itu dianjurkan berbuka dengan apa Pak Bu? Kurma. Kenapa kurma? Nah itu nanti kalau bayani memang Rasulullah kalau berbuka apa? Dengan kurma. Nanti burhaninya, kenapa itu dianjurkan makan atau berbuka setelah kita berpuasa dengan sesuatu yang manis. Berarti kurma ada glukosanya, kadar gulanya. Nanti kita bahas secara detail ya. Irfani, nah ini pendekatan yang titik tolaknya apa Pak Bu? Hati nurani untuk memberikan nilai filosofi atau spiritualitas dalam ibadah. Nah, kita di Muhammadiyah itu kelemahan kita itu di irfaninya. Sehingga pendekatan irfani, ketajaman irfani, intuisi di Muhammadiyah itu apa? Masih apa Pak Bu? Masih gersang. Karena memang kita tidak mengikuti tasawuf kan itu. Secara umum kan pendekatan irfani itu kan digunakan dalam dunia apa? Tasawuf. Jenengan orang Muhammadiyah bertasawuf atau enggak Pak Bu? Tasawuf atau enggak Pak Bu? Kalau jenengan bertasawuf ikut thariqah apa? Hah? Thariqahnya yang Muhammadiyah ya. Terus mursyidnya siapa Pak? Mursyidnya siapa? Majelis Tarjih. Berarti mursyidnya kelembagaan ya Pak. Sebagaimana apa? Mufti kita juga kelembagaan gitu. Sehingga di Muhammadiyah enggak ada seorang mufti. Semua pandangan itu disandarkan kepada kelembagaan yaitu Majelis Tarjih. Oleh sebab itu di Muhammadiyah tidak terkenal menurut Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Tapi yang disebut apa? Tarjih itu. Oke ya. Irfan ini penting untuk kita apa? Asah. Nabi bilang kan dalam hadis Jibril itu Pak Bu, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menanyakan apa? Mal Islam, apa yang disebut Islam, mal iman, apa yang disebut iman, kemudian mal ihsan. Ketika Nabi menjawab tentang Islam, maka lahir ilmu fikih. Maka lahir ilmu apa? Fikih. Ketika Nabi menjawab iman, lahir ilmu tauhid atau akidah. Ketika Nabi menjawab ihsan, lahir apa? Ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs ataupun istilah-istilah yang lain. Di sebagian kalangan ulama Muhammadiyah ada yang menyebutnya dengan ihsan. Sesuai dengan hadisnya itu. Ketika Nabi menjawab, ya pertanyaan malaikat Jibril, ya Muhammadu akhbirni anil ihsan. Nabi jawabannya gimana Pak? Anta budallaha ka'annaka apa? Cara engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bisa atau enggak Pak Bu? Jangan Allahu Akbar, sholat merasakan betul-betul melihat Allah. Bisa atau enggak Pak Bu? Bisa atau enggak Pak Bu? Belum bisa. Allahu Akbar yang dipikir apa? Macam-macam. Sesuatu yang hilang loh dengan Allahu Akbar jadi ingat. Bapaknya itu lupa naruh kunci sepeda gitu. Sholat Allahu Akbar langsung ingat itu. Kunci sepedanya di mana? Di atas almari. Apalagi uang Pak itu, uang hilang Allahu Akbar langsung ketemu gitu. Berarti dalam sholat kita belum pada level kita melihat apa? Allah. Karena ini susah, Nabi memberikan alternatif. Tahu umatnya itu kayak saya atau jenengan semuanya itu. Kalau sholat yang dipikir, yang diingat, yang dipikir kemana-mana itu. Makanya Nabi bilang fa'illam takun tarahu fa'innahu apa? Yaraka. Alternatifnya ini Pak, kita menempuh jalan yang kedua. Jalan pertama susah. Kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Makom kita belum ke situ ya.
Sehingga alternatif yang kedua, kalau kita nggak bisa melihat Allah, cukup kita yakini Allah melihat kita itu. Nah, dari sini maka lahir tadi Pak, ilmu tasawuf, tentu tasawuf yang dilandasi Quran dan Sunnah, bukan tasawuf manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar, bukan itu ya. Tentu itu tasawuf yang falsafi yang tidak sesuai dengan apa? Syariat. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kita coba lihat tentang ini beberapa contoh ya, maslahah ibadah dalam konteks puasa. Ada sebuah hadis Pak Bu. Hadisnya ini cukup populer gitu. Hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang berpuasa atau puasa itu menyebabkan kita sehat. Pernah dengar hadis ya Pak Bu? Yang menjelaskan berpuasalah kamu, niscaya engkau akan apa? Sehat. Hadisnya sahih atau enggak itu? Sahih atau enggak itu? Tidak Pak ya. Tapi kenapa kok populer Pak itu? Ada hadis yang mana di sana dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sumu, berpuasalah kamu, tasihu, niscaya engkau akan apa? Sehat. Secara makna, jenengan punya problem terhadap hadis ini. Maksudnya percaya hadis ini atau enggak? Secara makna loh, maknanya. Bukan tentang ini sahih atau tidak itu. Percaya. Nah itu. Tapi betul enggak secara riwayat ini sahih? Hadis sumu tasihu, Pak. Meskipun ini sering disampaikan di dalam bulan Ramadan. Mungkin ini hadis termasuk hadis yang populer di dalam bulan apa? Ramadan. Ya kira-kira sama dengan ayat 183 surah Al-Baqarah. Setiap khotib, setiap mubalek, setiap dai, ya pasti ya, baca ya ayyuhalladzina apa? Amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya itu. Ayat ini paling populer di bulan apa? Ramadan. Hadis sumu tasihu ini juga populer. Tapi sebenarnya secara bayani tadi apa? Yaitu melihat dalil. Ini sahih atau tidak? Secara bayani hadisnya itu maudhu, palsu. Ada yang mengatakan apa? Dhaif. Ini saya kutip dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan qala As-Saghani, berkata Al-Imam As-Saghani, maudhu', hadis ini apa? Palsu. Wa qala fil Mukhtasar, dan dikatakan dalam kitab Al-Mukhtasar, dhaif, hadis ini apa? Lemah. Secara bayani hadisnya apa? Tidak bisa digunakan karena enggak masuk sunnah sahihah atau makbulah. Tapi kita Pak Bu bisa mendekatinya dengan pendekatan apa? Burhani dan irfani. Apalagi dalam banyak penelitian di dunia medis atau kesehatan, bahwasanya manfaat puasa itu banyak, itu mengobati banyak penyakit. Tapi yang paling penting apa? Puasa mengoptimalkan sistem kerja pencernaan. Karena salah satu sumber penyakit itu apa? Dari makanan. Makan, minum penting atau enggak Pak Bu? Penting, ini kebutuhan yang daruriyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu. Makan, minum. Tapi menjaga apa Pak Bu? Makan yang tidak berlebihan, yang menjadi sumber penyakit, wajib atau enggak? Wajib. Sehingga dibilang apa? Walatus rifu, enggak boleh berlebihan. Apalagi bulan Ramadan itu kan banyak orang puasanya itu puasa dendam gitu. Ya kan ya. Mau buka itu disiapin apa Bu? Semuanya dibeli gitu. Habis buka enggak bisa jalan. Mau sholat perutnya penuh gitu. Padahal Nabi mengajarkan apa?
untuk makanan sepertiga, untuk minuman sepertiga, sepertiga lagi untuk apa? Udara. Tapi kalau jenengan full makanan semuanya itu. Habis berapa piring Pak Bu? Kalau buka berpiring-piring itu kan. Nah, itu puasa yang pendendam itu. Padahal puasa itu intinya kan tadi ingin mengoptimalkan sistem kerja pencernaan. Sehingga pencernaan kita itu jangan selalu full makanan, berlebihan. Sehingga tadi kerjanya tidak sempurna. Berarti kalau kita membaca hadis sumutasihu, ini kalau secara riwayat bermasalah, tapi secara makna dengan pendekatan burhani dan irfani bisa jadi apa Pak Bu? Bisa digunakan. Bisa dipahami atau enggak? Biar kita enggak kaku Pak. Kalau kita di Muhammadiyah semuanya hanya dilihat dari bayani, akhirnya kita beragama secara literal. Dengan memahami Rasulullah bukannya harus dengan kurma. Padahal tidak semua orang bisa beli kurma. Kan kurma sekarang buahnya itu kan baru-baru saja Pak Bu. Yang jenengan Pak Bu. Dulu di masa kecil jenengan kurma itu susah ya? Susah itu. Itu kurma Jawa Pak, itu cuet. Nggak bisa makan kurma tapi makan apa Pak? Cuet itu. Oke. Nah, terus kalau kita lihat misalnya, ketika Rasulullah berbuka itu dengan kurma kan? Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Kalau seorang di antara kamu berbuka, adalah dia berbuka dengan apa? Kurma. Tapi di hadis yang lain dikatakan pakai rutop gitu. Rasulullah itu yuftiru ala rutobat. Rasulullah itu berbuka dengan kurma rutop. Qabla ayyusolliya, sebelum salat. Fa in lam takun rutobat, kalau enggak punya kurma rutop, fa'ala tamarot. Rasulullah itu berbukanya dengan kurma. Nanti kita lihat ya bedanya rutop dengan kurma. Atau rutop itu kurma basah, gampangannya gitulah. Kalau tamar itu kurma kering. Ini gambarnya kayak gini Pak Bu. Jenengan yang pernah umroh, pernah haji, pernah di sana tahu rutop itu. Yang warnanya agak coklat kuning itu. Pernah lihat? Mungkin enggak pernah haji di toko-toko yang toko kurma yang agak besar itu ada gitu. Ya, pernah lihat ya? Belum? Wes gak tahu jalan-jalan ibu punya. Banyak ngopi lah Bu. Iya. Nah, kenapa kok Rasulullah mendahulukan rutop daripada tamar Pak Bu? Karena kalau rutop itu lebih segar, yaitu matang wet gitu kalau bahasa Jawa nih. Tapi kalau tamar itu sudah kering, sehingga kadar glukosanya lebih tinggi mana? Lebih tinggi rutop daripada tamar. Sehingga Rasulullah mendahulukan rutop. Kenapa? Nanti dari burhaninya, dari medisnya, orang puasa itu kan apa? Lemes karena nggak makan, nggak minum, tenaga harus cepat dikembalikan, sehingga makanan yang mengandung nilai glukosa lebih tinggi itu lebih diutamakan. Nah, rutop dengan tamar itu kadar glukosanya lebih tinggi apa? Rutop. Sehingga Rasulullah mendahulukan rutop. Supaya apa? Supaya tenaganya cepat pulih. Berarti Rasulullah itu mengajarkan pola hidup sehat. Dalam beragama, orang beragama itu ada nilai kemaslahatan. Kemaslahatan apa? Menjaga kesehatan atau menjaga
jasad atau maslahah jasadiyah. Kemaslahatan apa? Jasad. Ini contohnya Pak Bu. Sehingga kalau kita beragama itu bisa pendekatannya dengan apa? Burhani, menggunakan ilmu pengetahuan. Bisa dipahami atau enggak? Nah, ini ngaji yang agak berat itu. Berat, memang harus dilatih itu. Kalau ngaji enggak mudah-mudah kan nanti pulang ya enggak dapat ilmu Pak. Nanti setelah ngaji semuanya pusing itu berarti semuanya ilmunya banyak itu. Ya kan gitu. Berarti kalau habis ngaji semakin pusing semakin baik atau enggak? Semakin baik gitu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Sekarang kita lihat di dalam syariat kita ada prinsip taisir. Taisir itu apa? Kemudahan. Waktunya kurang berapa? Biar saya masih 2 jam? Katanya masih 2 jam Bu. Siap ya insya Allah? Jenengan yang siap, saya enggak siap gitu. Mungkin puasa ya gitu. Ya. Kita coba sekarang perdalam tentang nilai taisir, yaitu kemudahan dalam apa? Ibadah. Yang pertama itu ada tadrij, at-tajrid atau at-tadrij, maaf. Fitasri di dalam apa? Syariat. Tadarruj itu sama dengan gradual. Apa? Sesuatu itu disyariatkan step by step. Puasa itu sebenarnya syariat umat yang terdahulu atau hanya umat Nabi Muhammad, Pak Bu? Umat yang terdahulu. Meskipun kalau puasa Ramadan itu kekhususan umat Nabi Muhammad, Pak. Makanya di Fathul Mu'in dikatakan wa huwa min khosoisina. Puasa Ramadan itu termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad. Terus bagaimana kita menjawab kama kutiba alal ladzina min qablikum? Itu bicara puasa tapi tidak dilakukan di bulan Ramadan yang jumlahnya ayyamam ma'dudat, yaitu bisa 29 bisa 30, yaitu di bulan apa? Ramadan. Tapi puasa secara umum itu sudah dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya puasa apa, Pak Bu? Puasa Daud. Berarti disandarkan kepada Nabi Daud. Yang Nabi mengatakan siyamu akhi Daud antasuma yauman wa tuftira apa? Yauman. Kau puasa satu hari apa? Berbuka. Ada puasa yang lain selain puasa Daud, Pak Bu? Senin Kamis, Pak. Jangan Senin Kamis, Pak. Senin Kamis itulah Nabi bilang hari Senin dalika yaumun wulidtu fi. Itu syukur Nabi karena dilahirkan di hari Senin. Ada puasa yang cukup terkenal sudah dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu apa? Asyura. Yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, melihat orang Yahudi, karena orang Yahudi itu sudah lama ada di Madinah. Nabi bilang, "Ma hadza?" Apa ini? Orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari keberuntungan. Kenapa? Najallahu bani Israila min aduwihim. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Siapa di sini? Fir'aun. Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah pada hari apa? Asyura. Jasadnya Fir'aun itu sekarang ditemukan, Pak. Sudah lama ya. Dan disimpan di Mathafut Tahrir, yaitu Museum Tahrir yang ada di mana? Di Mesir, di Kairo, Pak. Yang menarik Fir'aun itu kalau dalam narasi Al-Quran itu digambarkan sosok yang apa, Pak Bu?
yang apa? Yang apa, Bu? Yang sombong, bilang ana rabbukumul a'la, ngaku Tuhan. Punya insinyur namanya Haman. Ya Haman, buatlah gedung sampai langit atau gedung pencakar langit supaya apa? Supaya saya bisa mencari Tuhannya Musa. Tuhannya Musa itu ada atau enggak? Jangan-jangan Musa itu ngibul. Itu Fir'aun, sombong tuh ya. Sombongnya sandure apa? Langit. Tapi yang menakjubkan Pak Bu, Fir'aun itu orangnya besar gitu atau kecil? Orang sombong itu kan identik dengan apa Pak? Orangnya betot besar. Ternyata Fir'aun itu malah cebol itu. Fir'aun itu cebol Pak itu. Kulitnya hitam. Nek bosone jenengan gak bejaji ambek rupane. Kesombongannya gak bejaji ambek apa? Rupanya. Tapi meskipun kayak gitu kaya Pak itu. Ya kadang-kadang orang kaya itu nggak sesuai face-nya Pak. Penampilannya kayak wong desa tapi rezekinya wong kutho kan ya nek kayak gitu Pak. Wajah desa tapi rezekinya kan yang penting apa? Kutho. Nah, Fir'aun itu nggak seimbang dengan apa? Face-nya itu mukanya. Orangnya cebol. Nah, Bani Israel itu selamat dari musuhnya yaitu Fir'aun pada hari apa? Asyura. Sehingga Nabi Musa berpuasa di bulan apa? Di hari apa? Asyura. Sebagai bentuk ekspresi kesyukuran kepada Allah. Berarti hari Asyura hari keberuntungan atau enggak Pak Bu? Keberuntungan. Tapi pindah ke tradisi Jawa, sasi Suro itu sasi apa Pak Bu? Sial. Sasi Suro gak wani mantu. Gak wani apa bangun omah. Gak wani boyongan. Sing duweni keris diumbah. Diumbah kapan? Diumbah sasi Suro. Sing maling menguji ilmunya, pokoknya dianggap sakti Pak. Di hari apa? Suro atau di bulan Suro. Nek gak ketangkap berarti ilmunya apa? Sakti. Orang sing biar sakti itu kan gak apa Pak, gak mandi gitu. Mandi nih mau pendak sasi Suro. Tapi sebenarnya sasi Suro itu sasi yang baik. Hadza yaumun Solihun. Sehingga Nabi Musa melakukan puasa Asyura. Ketika Nabi Muhammad mendengar jawabannya orang Yahudi, Nabi Muhammad bilang, ana ahakku bi Musa minkum. Saya lebih berhak mengikuti syariat Nabi Musa daripada kamu sekalian. Tapi ketika Nabi Muhammad melakukan syariat yang sudah ada atau yang diistilahkan dengan syar'u man qablana, itu melakukan wajhul mukhalafah Pak, yaitu menampilkan sisi perbedaan. Bukan hanya copy paste, tapi juga harus berkreasi. Sehingga Nabi Muhammad menganjurkan atau punya niat untuk puasa apa? Tasu'a. Nabi Muhammad bilang la in baqitu ila qabilin la asummanna at-tasi'a. Lain bagi itu, lain lan lamun bagi itu urip sapa ingsun ila qabilin sampai tahun ngarep. La asumanna yakti teman-teman bakal poso sapa ingsun at-tasi'a tanggal 9 apa? Suro atau Muharram. Berarti intinya puasa itu sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Makanya Al-Quran bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi puasa ini Pak Bu, itu disyariatkan tidak secara langsung. Dulu di awal-awal itu yang tidak mampu boleh bayar apa? Fidyah. Tapi yang mampu tetap puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini untuk siapa?
orang yang tidak mampu berpuasa di masa awal Islam, Pak. Tapi ayat ini apakah masih berlaku? Kata Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas itu ahli tafsir, Pak. Kemudian diterima oleh semua ulama itu. Ayat ini tetap berlaku, tapi kaitannya dengan konteks apa? Orang yang tidak mampu puasa karena sudah tua. Atau penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Enggak boleh tidak berpuasa, tidak wajib qadha, tapi bayar apa? Fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Tapi di masa awal Islam berpuasa itu dianggap lebih baik in kuntum ta'lamun. Tapi ketika itu masih ada dua pilihan antara puasa dengan bayar apa? Fidyah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra fal yasum." Barang siapa di antara kamu hidup di bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Berarti wajib. Berarti syariat yang berat itu disyariatkan secara step by step. Puasa itu berat atau enggak, Pak Bu? Berat atau enggak? Berat. Buktinya di siang hari itu banyak kaki yang berderet-deret, Pak. Kakinya saja, tapi badannya enggak kelihatan. Di tempat saya kayak gitu, banyak kaki. Ini saya lewat kok, banyak kaki ya. Mana tubuhnya ini? Di Cepu juga sama ya? Oh, ada juga itu. Berarti menunjukkan puasa itu apa? Berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa, itu dijelaskan kewajiban ini tidak hanya kewajiban bagi umat Nabi Muhammad, tapi juga kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kalau sesuatu yang berat itu diwajibkan untuk semua umat secara psikologis, Pak. Menjadi apa? Menjadi ringan. 2 menit lagi. Saya kasih contoh ini berikutnya, prinsip kemudahan. Karena 2 menit ya. Khusus untuk ibu-ibu. Khusus untuk ibu-ibu, Pak. Yang bapaknya boleh dengerin, boleh tidak. Tapi kalau ibu-ibunya wajib mendengarkan. Wanita hamil dan menyusui itu wajib puasa atau enggak, Bu? Kalau enggak kuat. Wajib puasa atau boleh berbuka? Boleh apa? Boleh berbuka. Wanita hamil dan menyusui ketika berbuka, itu alasannya apa, Bu, biasanya? Kesehatan anaknya. Ada yang jawab, kok yang jawab bapaknya. Jenengan punya pengalaman tuh, Pak, ikut jawab. Ya, dari istri. Kenapa, Bu? Takut yang biasanya yang ditakutkan apa? Anaknya atau jiwanya? Biasanya kan takut kalau hamil terjadi keguguran. Kalau lagi nyusui, takut apa? Air susunya berkurang. Apa, Pak? Stunting? Oh iya, karena kurang ASI ya. Nah, kalau wanita hamil dan menyusui berbuka, itu wajib qadha atau wajib fidyah atau wajib qadha dan fidyah? Kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, Bu, lihat ini di kitab Fathul Qarib Mujib, yaitu matanya Abi Suja, syarahnya Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Di sana dikatakan wal hamilu wal murdi'u, wanita hamil dan menyusui, idza khafata, kalau keduanya takut, ala anfusihima, atas diri keduanya, aftarota, boleh apa? Berbuka. Wa alaihimal qadha, tapi wajib apa? Qadha. Wa in khafata ala auladihima, kalau wanita hamil dan menyusui tadi takut pada anaknya, aftarota, boleh apa? Berbuka, tapi alaihimal qadha wal kafarah, wajib atas keduanya qadha dan kafarah, maksudnya bayar
fidyah. Berarti dalam mazhab Syafi'i dilihat kalau takut pada dirinya qadha. Tapi kalau takut pada bayinya qadha plus fidyah. Rata-rata tadi jawabannya karena khawatir keselamatan apa? Anaknya. Berarti qadha dan fidyah. Tapi kadang-kadang susah ini qadhanya. Apalagi dulu sebelum ada KB, Pak Bu. Wanita itu tiap tahunnya bisa manak, gembol. Terus apa Pak Bu? Gendong, ngempit. Apa Pak? Apa sih bahasa Jawa nih? Gandeng. Karena anaknya banyak ya. Tiap tahun apa? Tiap tahun apa? Melahirkan. Ini contoh istri yang solehah Pak. Ya betul. Nabi bilang tazawwaju al-walud, nikahlah kamu perempuan yang suka beranak. Itu perintah Nabi Pak ya. Berarti wanita semakin pandai beranak itu semakin baik. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena Nabi akan bangga ketika populasi umatnya banyak di hari kiamat. Tapi masalahnya kalau tiap tahun tadi ngempit, gendong, sepolah itu, pokoknya semuanya. Itu kira-kira kalau ngodoi gimana Bu? Misalnya 5 tahun saja, 30 hari kali 5 berapa Pak? 150 hari. Ngodoinya gimana? Hah? Enggak bisa itu. Berat itu. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah di HPT kita sama dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Wanita yang hamil dan menyusui cukup ngasih fidyah. Sebagaimana pendapatnya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata pada budaknya yang hamil, fa'alaikil fidya'u wala qadha'a alaik. Maka engkau wajib bayar fidyah dan tidak ada apa? Qadha. Kenapa kok dipilih pendapat ini? Ada nilai taisir, yaitu kemudahan. Mudah atau enggak Pak Bu? Mudah. Kalau mazhab Syafi'i berat, apalagi tadi kena qadha dan fidyah sebab apa? Khawatir pada keselamatan anaknya. Yang berikutnya, ibadah ketika berdimensi sosial dengan ibadah yang tidak berdimensi sosial, mana yang lebih baik Pak Bu? Ibadah yang berdimensi sosial. Kalau jenengan qadha itu kembalinya kepada diri sendiri. Tapi kalau fidyah orang lain, yaitu orang fakir dan miskin. Sehingga prinsip kemudahan ini yang apa Pak Bu? Ingin direalisasikan dalam putusan dan fatwa apa? Tarjih. Sebelum saya tutup tenanan karena saya sudah melanggar ini. Melanggar 15 menit, 2 menit kok jadi banyak gitu. Biar lebih jelas. Kalau jenengan tarawih jumlah rakaatnya berapa? 8 dengan witir 11 itu ya? Iya ya. Kenapa enggak pilih 23 atau 20 dengan witir 3, 23? Kenapa kok dipilih 11 itu? Aisyah jawabannya. Pandai juga itu. Memang itu riwayat Aisyah ya. Rasulullah enggak melebihi sholatnya di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan apa? Lebih dari 11. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata apa? Rakaatan. Berarti pilih 11. 11 sama 23 atau 8 dengan 20 lebih banyak mana Pak Bu? Lebih banyak 20. Lebih cepat mana? Lebih cepat mana? Jenengan kok lebih cepat 20 ya apa itu? YouTube Pak. Yang di mana itu? Yang di Blitar ya Pak. 23 rakaat digasak 7 menit. Sholatnya kayak gini. Kalau bapaknya atau ibunya sudah kena asam urat ya itu, jadi asam urat itu.
itu nggak bisa ngikuti itu. Jadi kita memilih yang apa? Yang ringan, pilih 11, nggak pilih 23. Meskipun faktanya lebih lama. Berarti kita menganut prinsip apa ini Pak? Kemudian meskipun 11, tapi karena ini keterangan Aisyah itu yang dilakukan Nabi, berarti kita mengikuti Nabi meskipun hanya 11. Dan 11 ini cara pelaksanaannya itu bisa ditempuh dengan beberapa cara. Bisa 4-4-3, bisa 2-2-2, 10 witirnya 1. Bisa juga 2-2-2-2, 8 witirnya 3. Semuanya itu disebut tanawwu fil ibadah. Jadi melakukan ibadah itu boleh berbeda-beda, yang penting ada sumbernya dari sunnah sahihah atau makbulah. Itu juga dianut oleh Muhammadiyah. Misalnya salam boleh lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga tidak lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu prinsip tanawwu fil ibadah. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, tetapi tetap sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.